Pondok Pesantren Darul Hikmah, Pekayon Sukadiri, Tangerang. Tunjukkan tepuk tangan Antunna untuk Nusantara. Salam takzim dan hormat kami serta cinta kami untuk guru dan tercinta Zaki yang terhormat. Semoga antum selalu diberikan kesehatan dan walafiat. Salam hormat kami untuk all of teachers, para dewan guru, asatidah, pengasuhan santri, and all of students here. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman allamal quran. Khalaqal insana allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Kaifa halukunna al-yawm? Dua jam bersama santri putra tadi siang. Satu menit pertama, sorotan mata santri hari itu. Tadi siang tatapan mereka di satu menit pertama, mereka masih berpikir, ini acara apa? Yang kedua, yang terbenam di otak santri putra tadi siang, ya Allah, ini manusia datang dari mana? Di 3 menit pertama masih muncul lagi, ya Allah, ini sampai kapan kita duduk di sini? 5 menit, 10 menit, 15 menit, semua mata tertuju ke depan. 1 hour, 1 jam, sampai adzan asar dikumandangkan, semua diam. Dan setelah itu lanjut kembali. Ternyata kami menyimpulkan, generasi Darul Hikmah, saatnya tunjukkan pesonamu untuk hiasi langit Nusantara. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Hari ini bersama generasi putri muslimah-muslimah yang berkarakter, generasi putri yang menunjukkan pesona akhlaknya, disaksikan para ustadzah. Anak kan satu frame bersama Antuna. Ketika kemarin kita satu frame bersama Darul Najah, kemudian di pondok-pondok pesantren yang lain, al-yaum ana di Darul Hikmah, dan kemudian besok kita merapat ke Darul Quran, setelah itu merapat ke Tanah Lampung. Tapi hari ini selama 1 jam lebih ke depan, izinkan anak Al-Fakir akan sama-sama menyelami samudra zona Darul Hikmah bersama anak Al-Fakir. Bicara, angkat tangan kanannya Biba tanpa suara, kepalkan tangannya. Nusantara merindukan the power of takbir Antunna hari ini. Takbir. Orang tuamu di rumah yang mungkin hari ini mendengar dan live, merindukan the power of takbir Antunna hari ini. Takbir. Turunkan tangannya tanpa suara Bible. Kita mulai dari segmen yang satu ini. Ada tulisan menarik. Logo yang Anda munculkan hari ini adalah logo yang antum bangga dan cinta sejak lama. Kami ulangi sekali lagi. Tulisan yang Anda munculkan malam ini tidak kami munculkan di zona putra tadi siang. Gambar yang Anda munculkan malam hari ini tidak kami munculkan di siang hari tadi. Karena kami yakin ketika you masuk ke aula ini dan Antunna mendengarkan bait-bait audio ini dengan hati, maka you akan mengatakan, ya Allah, gak terasa Anda udah sampai sini di Darul Hikmah. Kakak-kakak yang kelas 3, you pasti pernah mengatakan, ya Allah Ustaz, akhirnya Anda bertahan sampai detik hari ini. Kakak-kakak kelas akhir bersama, semua yang pernah mendengarkan bait audio yang udah kita set bersama TV SQ di Menara 165 Jakarta, pasti Antunna pada mendengar suara audio ini. Ana minta semuanya fokus ke depan dalam hitungan 3, mundur 3, 2. Masih terdengar noise-nya.
Mbak Vera Istana Bogor, silakan standby kembali. Ini kawan-kawanmu Mbak Vera, hampir 300 lebih. Viva, saatnya kita munculkan hari ini. Kenapa? Karena satu frame bersama generasi Putri Al-Hikmah akan bawa Antuna berselancar. Antun akan nyaman hari ini. Antun akan berekspresi malam hari ini. Sesekali Antun akan tertawa dengan lepas seperti putra. Tapi dalam sekejap tertawa itu hilang. Jangan pikirkan kanan kirimu atau belakangmu. Yang harus Anda pikirkan adalah yourself, dirimu sendiri. Percaya atau tidak, 15 menit awal santri putra penuh dengan noise, rame sekali. Tapi ketika setelah itu, dia memikirkan dirinya sendiri. Tak tengok ke belakang, tak tengok kanan kiri, dan dia fokus di segmen ini. Maka Leo, pertanyaan pertama adalah, antum siap belajar hari ini? Antum siap belajar hari ini? Kalau gitu, saatnya kita mulai. Bismillah. Ana Fakir Levi Chandra, angkat tangan kanan dengan kolamnya. Angkat tangan kanan dengan kolamnya, Bima. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Ambil gambarnya. Standby. Turunkan yang kurosahnya. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Ana yakin ada di antara antum yang lagi bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Siap ya? Turunkan kembali. Kita mulai dari segmen kedua. Siap ya Kak ya? Fokus ke depan. Pertanyaan pertama yang kami munculkan di segmen ini adalah, ini dia Bibo. Apakah suara generasi putri akan lebih powerful dibandingkan putra tadi? Siap? Kita buktikan. Ada 3 kata, are you ready? Jawaban Antuna adalah 2 kata, yes sir. Are you ready? Yes! Amazing, I like it. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Pasti banyak bisik-bisik lagi. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Ada yang pinjam kolam ke sampingnya. Turunkan kembali. Are you ready? Yes! Ana Al-Fakir Levi Chandra. Segmen seperti ini. Mungkin volume agak diangkat dikit mungkin. Mana Ustaz? Ustaz soundman-nya kemana? Oke, kita cukup. Biasanya segmen seperti ini ada yang bertanya, Ustadz, kata Kiai Zaki, antum pernah di pesantren? Nah, dan pasti ada yang bertanya lagi, Pak Levi Chandra, pertanyaan kami dari putri adalah satu. Nanti tak ada lagi pertanyaan ini, Anda akan jawab sebelum antum bertanya. Sejak kapan Pak Levi bicara seperti ini? Antuna pasti ada yang mengatakan, Ustadz, sejak kapan antum bicara seperti ini? Anda akan jawab kepada antum. Tapi Anda mohon menjawabnya dengan hati, bukan hanya telinga yang mendengarkannya. Anda mulai berbicara seperti ini, memegang mikrofon, bicara di depan banyak orang, adalah sejak kelas 3 SD hari itu. Saat itu, bulan Februari tahun 90, Anda termasuk orang yang pendiam. Waktu kelas 3 SD, Anda termasuk orang yang otak kirinya lebih dominan dibandingkan otak kanan. Pendiam, jarang kami bicara. Kalau di kelas duduk yang paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Anak ketakutan kalau guru sudah mendekati, pasti anak istighfar. Karena takut disuruh maju ke depan. Tapi tiba-tiba 18 Februari, hari Rabu pagi, Bapak mengatakan, nah, nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya. Saya tolak tawaran Bapak Rabu pagi itu. Saya bilang ke Bapak, daripada acara hancur, lebih baik Bapak kasih yang lain. Udah tahu anakku ini gak pernah tampil, tiba-tiba Anda diminta tampil untuk tampil sebagai pembawa acara di panggung kecil itu. Saya tolak tawaran Bapak. Anda tahu apa yang terjadi? Itu ibu keluar dari kamar. Ibu mengatakan hari Rabu pagi yang sama. Nah, ibu pengen suatu saat kau bisa tampil depan banyak orang. Tenang, nak. Kamu jangan takut sayang. Ini ibu kasih tulisannya 15 lembar bolak-balik. Anak lihatnya aja langsung stres, Kiai.
Belum juga tampil, Ana lihat tulisan itu, Ana langsung stres. Gimana Ana mau bicara? Itu kertas banyak banget, nak. Di situ Ana hafalkan per halaman hanya untuk menjadi pembawa acara. Maghrib dikumandangkan, agar kisah dikumandangkan, menuju kami ke panggung kecil itu. Panggungnya terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter. Masya Allah, apa yang terjadi? Saat itu Bapak mendorong saya dari belakang, ayo Chandra, maju ke depan. Ana didorong maju ke depan, Ana pegang mikrofon, dan terjadilah gempa 8,9 sekali. Saat itulah belum juga Ana bicara, anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka berteriak, turun MC-nya, turun, 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 pembawa acaranya turun. Semua anak kelas 1 dan masyarakat sekitar mereka meneriakin saya di atas panggung, saya nangis. Saya teriak depan bapak, Pak, ini gara-gara bapak, Pak. Udah tahu anakmu ini gak pernah tampil, tiba-tiba kau disuruh tampil di atas panggung. Ini yang terjadi. Anak teriak depan ibu, Bu, ini gara-gara ibu. Udah tahu anakmu sekalipun kau kasih tulisannya, saya gagal di atas panggung. Dan saya lempar itu kertas 15 lembar bolak-balik yang ditulis oleh ibu selama 1 minggu. Anak lempar depan ibu, hai Putri, Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ibu itu dia langsung turun dari mejanya. Dan ibu mengatakan, nah, ibu udah tulis selama 1 minggu, nah. Ibu pengen kau bisa tampil depan banyak orang. Sekarang kau tampil dan kau marah-marah depan ibu. Gara-gara kau diteriakin sama orang-orang. Anak dipegang pundak pelan banget. Ibu ikhlas anakku. Ibu ikhlas. Kamu harus ingat, kan? Ini bukan panggungmu. Ibu mengatakan, nah, ini bukan panggungmu. Panggungmu hanya terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter. Ini bukan panggungmu. Anak berat, berat banget. Dan ibu berdoa di Rabu malam itu sambil mengatakan apa? Nah, dengerin kata-kata ibu malam ini. Kamu lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau 30 tahun lagi, kau bukan tampil di atas kampung kecil ini. Kau bukan tampil di atas panggung yang sekecil ini, tapi suaramu akan didengarkan oleh puluhan ribu orang, jutaan orang di negeri ini. Suaramu akan dirindukan orang, anakku. Dan bisa jadi kau bisa tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Doa ibu terkabul. Ketika itu, masuklah kami ke satu titik. Dan anak pernah merasakan apa yang antum rasakan sampai hari ini. Apa maksudnya Pak Herdi? Tahun 98, masuklah kami ke bumi pesantren yang kami bangga ini. Di gerbang Darussalam ibu memegang pundak sambil mengatakan apa? Nah, yang betah di pondok ini anakku. Baik-baik himne yang kau gaungkan di DH, baik-baik himne yang kami gaungkan selama di bumi pesantren, nanti itu selalu berdetak dan sampai rasakan sampai hari ini. Ibu mengantarkan anak ke area depan masjid. Ibu selalu berdoa sambil pegang pundak, nah kamu harus betah di pondok ini. Selamat berjuang anakku. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, berapa kali anak telepon ibu dan mengatakan, Bu, saya gak betah di pondok ini. Apa jawaban ibu? Nah, bertahan di pondok ini. Ibu pengen lihat suatu saat kau di wisuda anakku. Ibu pengen lihat namamu dipanggil di hari wisuda. MC-nya mengatakan wisudawan pertama Ananda. Kau tampil di atas panggung, nak. Kau dengan gagah mengatakan, ibu, aku berikan toga ini untukmu. Aku pengen, nak, ibu sehat panjang umur biar aku bisa lihat kau di wisuda. Sampai sekian tahun lamanya. Tamatlah kami di bumi Darussalam. Air yang kita minum di Darul Hikmah, udara yang kita hirup di Darul Hikmah, tanah yang kita injak akan menjadi saksi anak-anakku saya. You semua yang hadir di alam Darul Hikmah sama kita pernah merasakan dalam balutan ibu kandung Darul Hikmah Darussalam, satu frame hari ini. Karena apa? Al-Maghfurlah, the founder of Darul Hikmah, sudah menyampaikan energi spiritnya untuk semua alam pondok ini. Siapa yang mengira
Bocah cilik kelas 3 SD, anak Tasikmalaya Selatan itu, yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa, nah, ketika masuk ke alam pesantren dan kafah di dalamnya, tidak setengah-setengah. Tahun 2008 kami diberi amanah untuk masuk ke titik ini. Doa ibu terkabul di belakang panggung kecil. Ibu mengatakan 30 tahun yang lalu, bisa jadi kau tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Pasti antum bertanya-tanya, Ustadz, apa tugasnya di istana? Antum pasti pernah mendengar di acara G20 di Bali kemarin, atau di event KTT ASEAN, atau di acara 17 Agustus. Generasi Putri DH pasti pernah mendengar ada suara di-announce dari Golden Room Istana, dan antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang-saka merah putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju podium kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Siapa yang kami tatap hari itu, nak? Siapa yang kami lihat hari itu bukan presidennya. Kami katakan kepada santri putra yang hari itu tadi kak semua menatap ke depan, yang muncul aliran air mata santri putra. Mereka punya impian. Mereka punya impian suatu saat ingin sukses, dapat melukan cinta dari orang tuanya. Yang kami tatap setelah kami tampil di istana, siapa yang kami tatap? Ada tirai di sayap kanan, kami buka tirai itu. Ibu Ana di ruang VIP lagi berlinang air matanya. Anak pegang tangannya ibu. Kenapa ibu menangis? Ibu menjawab dengan cinta sambil mengatakan apa? Nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Kayaknya baru kemarin kau masuk ke pesantren. Sekarang kau tampil di atas karpet merah istana. Tak ada maksud menyombongkan diri anak bercerita depan anda baik ibu. Tapi buktikan kepada negeri ini, santri pun bisa berkiprah untuk Nusantara. Bisa jadi MC Istana Negara 30 tahun lagi, bukan kami. Bisa jadi adalah MC kenegaraan itu adalah alumni dari Pondok Pesantren Darul Hikmah Tangerang hari ini. Karena apa? La muhal, tak ada kata yang mustahil. Buktikan kepada negeri ini kalau kita bisa berkiprah jejak santri untuk negeri. Keluar dari zona istana. Banyak orang-orang yang kepo hari itu. Kepoin kita sambil bertanya, Mas yang dari pesantren itu ya Mas ya? Mas yang dari pesantren itu ya Mas ya? Itu pertanyaan gak enak banget didengarnya teman-teman. Saat itu dia mengatakan, Mas Chandra, suaramu ini cocok untuk jadi voice over. Di situ pun kami bingung apa itu voice over. Karena di pesantren kita belum pernah dengar apa itu namanya voice over. Belum pernah dapat buku produk namanya voice over. Apakah pernah ada materi pelajaran voice over? Dan gurunya mengatakan Mada Darsunal Ana voice over? Tidak pernah ada. Ternyata voice over itu kami temukan ketika kami berada di beberapa TV nasional. Voice over artinya adalah pengisi suara, teman-teman. You are pasti pernah mendengar di salah satu channel televisi. Kita nostalgia dengan TV rumah sebentar, tapi jangan lama-lama. Jangan-jangan habis ini pulang lagi, ya. You pasti pernah mendengar di TV nasional ada satu suara dan kita mengisi satu produk dan jinglenya ada di channel lain. Mau dengar suaranya? You pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Telah dengar suara itu? Keluar dari serang TV One, datang lagi orang-orang talent. Dia mengatakan apa? Mas Chandra, saya minta suaramu untuk masuk di zona Trans TV. Untuk channel apa di Trans TV? You pasti pernah mendengar di Trans TV dulu sebelum masuk ke DH. Malam-malam ketika kau lagi belajar, tiba-tiba di Trans TV ada acara yang satu ini dan muncul suara seperti ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan kilo blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV.
Khusyuk banget anak antum. Khusyuk banget ya. Ikutan acara 2 segmen nih langsung. Oh tadi ketinggalan. Oke, siap brother. Kak, kalau sudah ke Trans TV pasti ke sebelahnya. Apakah? Pintar. Antum pasti pernah lihat ada channel ini kan? Dan pagi-pagi, you pasti pernah mendengar ada kajian eksklusif sebelum matahari terbit. Ini acaranya. Iya sebentar. Ini publik kayak gini. Iya, tenang, iya sebentar. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya ke DH lagi ya, Nak ya. Iya, sekarang. Hei DH, you pasti pernah mendengar pagi-pagi ketika ibu lagi menyiapkan sarapan pagi, tiba-tiba muncul ada audio di Hazara. Setuju? Ini acaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Say together people, itu namanya adalah voice over. Apa nah? Dapat ilmu baru malam hari ini, voice over. The next. Ternyata santri pun bisa berkiprah. Siapa bilang yang jadi voice over lulusan SMK multimedia? Santri pun bisa jadi voice over. Siapa bilang yang menguasai broadcasting adalah orang-orang multimedia dari SMK, SMA multimedia? Santri pun bisa menjadi salah satu profesional dubber Indonesia. Kita berkiprah mengisi suara film dan salah satunya adalah kita mengisi suara film di Antv di filmnya Mahabharata dan Juna Akbar. Mau dengar suaranya? Waktunya sudah habis, nah. Ya, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Kenceng banget teriaknya ya. Iya, itu ya. Hey people, you pasti pernah mendengar ada suara ini. Lagi nunggu ya, Naya. Bisa aja. DH Putri, you pasti pernah mendengar ada voice ini. Ingat Arjuna. Sebentar. Kita. Ya, wait sambil nunggu. Allah. Emang harus kayak gitu, ada kejutan. Emang nak, hei DH Putri, suara anak itu bisa menjatuhkan barang-barang. Yang kedua, bisa mematikan lampu. You pasti pernah mendengar di salah satu tayangan film Antv, you pasti pernah mendengar ada suara ini. Sambil menunggu visualnya. Pasti antum lagi nunggu lagi. Pak Happy mana gambarnya, sebentar kita tunggu ya. Nah, udah saya. Lagi loading. Nah. Lagi loading. Sebentar, MC mana? Mana MC-nya? Oh, Anda sampai jam berapa, Ustazah? Pengasuhan sampai jam berapa? Jam 3, astagfirullah. Tapi sebentar. Ana izin. Boleh menginap nggak di DH ini? Iya. Ya. Boleh menginap nggak? Boleh. Gambarnya belum muncul kan? Ada tim multimedia mungkin bisa membenarkan. Afwan. Wait.
Oh, lagi mencari. Sebentar, sambil menunggu ya nak ya, sebentar. Udah sih. Kita teruskan. Sampai mana tadi Deha Putri? Oke. Hey Deha Putri, you pasti pernah mendengar ada karakter film di voice over dan dubbing di Antv, dan you pasti pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Ada anak Mataram, dia duduk paling belakang, dia mengatakan, Pak Happy Chandra, saya mau bertanya, apakah suara seperti itu? Apakah Pak Happy ngomong sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar kawan. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembalian. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Atau semua. Ada lagi yang bertanya dari Daun Najah Putri, Ustadz, Afwan Ustadz, antum kan MC, istrinya juga MC. Itu sehari-hari ngomongnya di rumah kayak MC gak Ustadz? Tidak mungkin anak ngomong depan istri, kepada istriku tercinta. Bisakah Anda buatkan kopi untukku? Ya. Terus istri anak bilang, kepada suamiku, waktu dan tempat kami persilahkan. Allah, gak gitu-gitu banget kali kita. Kita fokus kembali, lanjut ya nak ya? Kita mau ada tulisan menarik. Tulisannya adalah ini dia Bimo. Coba dibaca sama-sama dan jangan buru-buru ya kayak Wahid, Isnani, Salasa. Jangan antum tulis, cukup on your mind, dikip baik-baik bahwa belajar itu penting, bukan yang penting belajar. Ana ulangi sekali lagi, tidak ada generasi DH yang mengatakan yang penting saya belajar, pasti nggak beres belajarnya. Nah, ngaji itu penting, jangan yang penting ngaji. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Berdoa itu penting, bukan yang penting berdoa. Tak ada kalimat yang penting, yang penting, yang penting. Ingat para ustadzah yang terhormat, mengajar itu penting, bukan yang penting mengajar. Kalimat ini sudah di-highlight oleh puluhan ribu orang, nah, mendobrak blok mental yang melihatnya bahwa jadi santri itu penting, bukan yang penting jadi santri. Kalimat ini harus di-keep di mind antum sama-sama. Oke. Sebentar kita tunggu kembali. Oke, ada lagi. Oke, saling menunggu. Sekarang saatnya antum catat sambil menunggu layar nyala. Siapa ya? Antum catat sekarang. Belajar itu penting. Karena banyak hari ini yang pengen banget belajar bersama Deha Putri. Mereka pengen banget belajar melihat tayangan layar seperti ini, tapi mereka nggak bisa dah. Cukup antum hari ini menikmati posisi antum di ruangan ini. Bahwa belajar itu penting, bukan yang penting belajar. Silakan dicatat baik-baik di segmen Smart Motivation di 15 menit awal hari ini. Kalimatnya adalah, belajar itu penting, bukan yang penting belajar. Karena apa? Banyak di kalangan santri yang gagal dia di pesantren.
Banyak kalangan guru yang gagal dia mengajar. Banyak lembaga dia gagal mendidik anak. Ternyata salah satunya dia kena virus yang satu ini. Ini gak anak sampaikan di depan santri putra, wahai para ustazah dan anak-anak putri yang baik. Ini gak anak sampaikan tadi siang, tapi anak sampaikan eksklusif buatmu anak-anakku. Karena apa? Generasi putri saatnya mengenali masa depanmu dari hari ini. Karena apa? Orang yang sukses pasti dia akan menghindari quarter life crisis. Santri yang bahagia pasti dia akan menghancurkan quarter life crisis. You pasti bertanya, apa itu Pak Happy quarter life crisis? Quarter life crisis itu artinya adalah krisis seperempat abad. Santriwati yang kena quarter life crisis, santriwati yang kena krisis seperempat abad, itu akan nampak cirinya itu mudah banget kita cari. Quarter life crisis atau krisis seperempat abad itu terjadi di usia santri 13 sampai 20 tahun. Antum umurnya berapa tahun? Nah? Hati-hati yang di usia 13 sampai 20 tahun. Putri yang berkarakter, santriwati yang amazing, dia akan menghindari quarter life crisis yang Anda munculkan bagi anti yang usianya 13 sampai 20 tahun. Bersyukurlah kau di pesantren, karena seusiamu yang di luar sana, mereka berbondong-bondong datang ke kantor kami sambil mengatakan, Pak Happy Chandra, kami kena virus quarter life crisis. Gara-gara apa? Gadget yang dia pegang. Gara-gara apa? Pergaulan yang dia lakukan. Akhirnya virus ini menghadang semua generasi di usia 13 sampai 20 tahun. Bersyukur kau di pesantren, wahai anak BH. Karena apa? Usia 13 sampai 20 tahun biasanya adalah periode galau dalam hidupnya. Betul? Yang kelas 3 bingung, Pak Happy, saya bingung, Pak Happy lagi galau, sekarang anak lanjut apa tidak? Buang aja negatif itu. Semakin kau berada di circle itu, semakin kau bingung, udah jelas atau berada di tempat yang terbaik. Tapi kau masih bingung, kau masih galau, kena krisis seperempat abad. Hei kakak-kakak yang hari ini masih mengatakan, Ustadz, jujur Pak Happy Chandra, Pak Happy Chandra datang malam hari ini menjawab pertanyaan kami selama ini. Berarti selama ini kami sering krisis emosional di DH ini. Kenapa? Nah, kami ingin pindah Pak Chandra. Anak, beliau akan mengatakan, nak, silakan kau pindah. Selama itu alam di luar sana, tapi jangan salahkan kami. Andaikan suatu saat kau kembali dan mengatakan, Kiai Jaki, anak kena virus krisis seperempat abad. You mengatakan, betulkah Pak Happy? Yes. Hasil survei, baru seminggu anak pesantren liburan saja. Orang tuanya banyak yang datang ke kantor. Ustaz, kenapa anak saya baru seminggu liburan kok kayak gini? Krisis seperempat abad. Karena virus dari kawan-kawan, prefrontal korteksnya kena, bagian otak yang diciptakan Allahnya kena, akhirnya baik-baik Quran yang selalu dia pegang selama di DH, akhirnya dia musnahkan begitu saja. Berikutnya, quarter life crisis, dia bingung dalam langkah maju atau mundur atau jalan di tempat. Pilih mana? Maju, mundur atau jalan di tempat? Excellent. Excellent people. Kalau antum masih berpikir, Ustaz, saya masih bingung, berarti kau jalan di tempat. Ustaz, anak pengen pindah, mundurlah kau. Tapi kalau antum kata, Bismillah Ustaz, anak harus sampai wisuda di titik ini, berarti kau siap maju untuk mengangkat bendera ini sama-sama. Tepuk tangan untukmu hari ini, people. Berikutnya, yang kena krisis seperempat abad, baru 3 tahun kau di pesantren, pindahlah dia ke titik yang lain yang belum tentu itu yang terbaik baginya. Apa yang ditakutkan? Nih, yang terakhir. Kehilangan DH-nya hilang dari jidatnya, S-nya hilang, santri dari jidatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Hilang identitasnya. Buktikan hari ini. Tadi anak-anak putra, dia fokus ke depan, mencari karakternya masing-masing. Seru banget tadi saya. Mereka mengangkat kedua tangan, mereka berikrar, Pak Happy, saya siap belajar sama-sama. Putrikan hari ini. Anak-anak UI jurusan komunikasi, mereka merapat masuk ke aula berbayar 750.000 per 15 menit. Apa yang mereka lakukan? Mencari karakternya masing-masing. You, putri, tak perlu kau datang ke sana.
Cukup you lakukan di sini, tapi fokus. Siap? Kita mulai ya. Simpan apapun di tangannya, tidak ada kolam, tidak ada burosa. Ketika you mengangkat kedua tangan, berarti you sudah siap untuk sinergi di 3 kata ini. Pertama, diamlah ketika Anda diminta untuk diam, selalu berada di pesantren. Yang kedua, dengarkan kalimat-kalimat indah dari sang kiai dan para guru-gurumu. Tapi ketika Anda diminta bicara, bicaralah dengan qaulan layyinan, qaulan tsaqila, wa qaulan karimah. 3 item ini yang buat antum berselancar. Ya Allah, Anda siap untuk sama-sama belajar hari ini dengan sama mengangkat kedua tangan seperti ini. Angkat kedua tangannya dalam hitungan 3, 2, mulai. Amazing. Siapa ya? Antum gak mau kalah dengan yang putra tadi siang, kayaknya luar biasa, semangat kali kau ini. Nah, yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah santriwati yang semangat. Berikutnya apa? Berikutnya apa? Berikutnya apa? Berikutnya apa? Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kadang di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Stand by ya, jangan kalah dengan yang putra. Ketika Anda bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Izin Anda mau kiai, bismillah. Ketika Anda bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Paham tunna? Mbak Vera, Isana Bogor, silakan stay by kembali di generasi putri para mujahidah dari Darul Hikmah. Kita mulai dari sekarang. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Banyak di antara kau yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Hei putri, yang salah maju ke depan. Siap ya. Tim Multimedia DH, ambil gambarnya di